di dalam video ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan video pembelajaran kami yang menggunakan model Horay dan metode ceramah. Di dalam video pembelajaran kami ada 3 tujuan pembelajaran. Pertama, siswa diminta untuk menentukan problem apa saja yang ada di dalam video dongeng cerita tersebut. Yang kedua, siswa diminta untuk mencari nilai moral apa saja yang ada di dalam video dongeng cerita tersebut. Dan yang ketiga, siswa diminta mengaitkan nilai moral tersebut dengan kehidupan mereka sehari-hari. Baiklah, selanjutnya di kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini ada 3 step. Pertama, pendahuluan, inti, dan penutup. Di pendahuluan, si guru akan menanyakan apakah ada yang tidak berhadir pada pembelajaran hari ini dan apakah ada yang bermasalah untuk memasuki aplikasi Zoom ini. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, guru akan memimpin doa dengan membaca doa sesuai agamanya mereka masing-masing. Selanjutnya di kegiatan inti. Di kegiatan inti, sebelum guru menampilkan video dan mendongengkan cerita tersebut, si guru akan menjelaskan dan meminta si anak untuk menyimak video ini dan akan ditanyakan setelah videonya berakhir. Setelah guru menceritakan dongeng melalui video tersebut, guru meminta siswa mengidentifikasi problem apa saja yang ada di dalam dongeng tersebut dan memecahkan masalahnya bersama-sama. Yang kedua, siswa mengemukakan pendapatnya tentang nilai moral apa saja yang ada di dalam dongeng tersebut, dan misalkan itu benar nilai moralnya, maka akan dikasih aplaus Horay. Setelah itu, guru meminta siswa mengaitkan cerita dongeng tersebut atau nilai moral di dalam cerita dongeng tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini setelah menyelesaikan semua materinya, guru meminta semua anak-anak untuk menyanyikan lagu daerah yang berjudulkan Ampar-Ampar Pisang. Setelah itu, setelah kegiatan belajar dan mengajar diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh salah satu siswa yang ditunjuk oleh gurunya. Terima kasih. Baiklah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baiklah. Ibu di sini terlebih dahulu mau maafkan kalian. Ayo di sini siapa yang telat tadi itu masuk? Abdurrahman, Bu. Kenapa Abdurrahman? Bu, mengatur suara. Gak apa-apa, ya udah. Selanjutnya kita sebelum memulai pelajaran kita harus apa dulu? Harus Bu. Ya. Baiklah, di sini Ibu yang memimpin karena situasi kita. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan di rumah masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Indah. Di sini gue akan menjelaskan dan menampilkan video. Kalian harus menyimak video tersebut dan ada kuis dadakan. Selanjutnya kita akan menyimak video tersebut. Silahkan videonya dimunculkan. Baiklah. Di sini videonya berceritakan tentang pengembala kecil dan serigala. Di sebuah perbukitan terdapat Di sebuah perbukitan terdapat sebuah desa kecil yang subur. Di sana tinggallah pengembala kecil bernama Yusuf. Nah, itu ada Yusufnya bersama anjing kecilnya bernama Dodol. Setiap hari ia selalu mengembala domba-domba milik tuannya.
Tugasnya hanya mengawasi domba sedang memakan rumput. Tetapi lama-kelamaan Yusuf bosan. Ia ingin sekali membuat suatu yang dan mempunyai ide berlian. Aku bosan setiap hari hanya melihat domba dan makan rumput. Hampa rasanya, aku harus mencari pekerjaan lain yang menyenangkan. Tolong, kata Yusuf. Ada serigala. Yusuf sambil berlarian ke suatu desa. Warga desa pun terkejut mendengar suara teriakan Yusuf. Dan akhirnya warga tersebut berlari ke arah perbukitan untuk menangkap serigala yang sedang mengganggu domba-domba Tuan Yusuf. Terus tuh, hahaha, Yusuf agak ketawa karena di sana tidak ada serigala, akan tetapi hanya gurauan Yusuf saja. Dan warga-warga tersebut kesal dengan kelakuan si Yusuf. Akhirnya, si warga tersebut meninggalkan Yusuf dan domba-dombanya. Keesokan harinya, usai kegaduhan tersebut, Yusuf kembali lagi ngolah kekacauan. Kemarin itu asik juga ya, kata Yusuf. Terus tuh, bagaimana kita lakukan lagi, Dodol ya? Serigala, kata Yusuf. Tolong, ada serigala. Dan untuk kedua kalinya, warga tersebut mempercayai si Yusuf dan berlarian ke arah perbukitan untuk menangkap serigala. Kata warga tersebut, "Hah, di mana serigalanya?" Terus tuh Yusuf pun tertawa. "Hahaha," kata Yusuf. "Kalian ketipu lagi," kata Yusuf. "Lucu ya, kalian sungguh lucu. Bagaimana bisa tertipu? Hahaha." Terus tuh kata warga tersebut, "Bocah usil, bagaimana mempermainkan orang tua?" kata si warga tersebut. Warga pun kembali ke desa dengan wajah kesal dan geram. Sementara itu, Yusuf kembali bersantai bersama anjing dan dombanya. Tiba-tiba ada seekor serigala pun muncul di balik semak-semak. Yusuf sangat kaget sekali. Dan entah kenapa dia takut dan serigala itu menangkap satu domba Yusuf. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Kata Yusuf. Ada serigala, bagaimana? Kata Yusuf. Tolong, kata Yusuf kan gitu. Pengembala, ia segera berlari ke arah desa sambil berteriak, serigala, ada serigala, tolong, kata Yusuf. Terus kata warga, kenapa itu Yusuf? Biarkan saja, mungkin dia main-main lagi, udah hiraukan aja, kata warga setempat. Terus tuh, gak ada yang mau dengarkan, Yusuf pun beradu ke paman. Paman, ada serigala, tolong paman. Terus tuh, kata pamannya menjawab Yusuf. Tidak lucu, Yusuf. Lelucuanmu sama sekali tidak lucu. Aku tidak berbohong, paman. Ya, serigala itu sedang memakani domba-domba tuanku. Tidak ada seorang pun yang percaya terhadap ucapan Yusuf karena ia terlalu sering berbohong. Yusuf pun akhirnya menemui tuannya karena tak ada satupun yang percayainya. Dengan kesal hati, dia menemui tuannya. Kata tuannya, "Lihat apa yang kau perbuat, Yusuf. Kau selalu berbohong. Sekarang tak ada lagi yang percaya denganmu. Aku pun kehilangan domba-dombaku," kata tuannya. Terus dengan berat kata, Yusuf meminta maaf. "Saya meminta maaf, Tuan. Saya menyesali dan saya tidak mengulanginya lagi." Terus kata Tuan, setelah nasi menjadi bubur tidak akan bisa terulang lagi, Yusuf. Demikianlah Yusuf pun mendapat pelajaran dan hukuman tuannya. Ditambah lagi warga tak percaya. Dan itulah tamat. Anak-anak, bagaimana? Bagaimana? Bisa disimak? Bisa. Baiklah. Ya, Bu. Kalau bisa Ibu tes ya. Misalnya benar jawabannya, kita kasih hore untuk teman-temannya. Misalkan salah, teman-teman yang lain bisa membantu. Oke? Siap, Bu. Pertama, Ibu mau tanya
kepada Rahman. Ya, Bu. Apa problem yang Ibu ceritakan tadi? Dodol suka berbohong. Dodol. Dodol tuh kan anak anjingnya. Maksudnya yang pengembalanya suka berbohong. Oh iya, benar. Kalau Mila bagaimana? Apa problem dari cerita dongeng tersebut? Problemnya Bu, itu karena si pengembalanya merasa bosan, jadi muncul idenya untuk melakukan sebuah kekacauan. Iya, benar. Terus tuh nilai moral yang dapat diambil apa? Kak, Ibu tunjuk Bella. Bella mana Bella? Jaya Bu, Jaya. Bella mana? Hadir Bu, hadir. Ya. Nilai moral yang dapat Bella ambil apa dari cerita dongeng tersebut? Nilai moralnya tuh kalau kita sudah berbohong, terus habis itu kita nggak dipercaya lagi sama orang. Iya, betul. Terus kalau pendapat Jaya bagaimana kalau nilai moralnya? Sama dengan Bella, Bu. Jadi nilai moralnya itu kita jangan suka berbohong. Karena nanti kalau kita, meskipun kita mengatakan hal yang benar, orang tidak akan mau percaya lagi kepada kita. Iya, betul sekali. Jadi, terus tuh Ibu minta dari setiap satu orang bisa memasukkan dari nilai moral tersebut ke kehidupan sehari-hari kalian. Bagaimana? Coba dijelaskan dari Abdurrahman. Jadi saya tidak akan berbohong lagi di kehidupan saya. Selalu berkata Terus jujur. tuh untuk iya, terus Dan tidak mempermainkan dan mengolok-olok orang lain lagi. iya, bentar. Kasih tepuk tangan hore dulu. Lagi selanjutnya Ibu minta ke Mila Maulidah. Dari cerita tersebut bagaimana mengaitkan ke kehidupan nyata? Sama Bu kayak Rahman tadi, jadi kita tidak boleh berbohong, karena kalau kita berbohong, nanti kita kan pasti ada menemukan suatu permasalahan, lalu orang bisa jadi tidak percaya lagi dengan kita walaupun kita mengatakannya dengan jujur. Betul sekali. Selanjutnya kita ke Bella. Bella, apa yang bisa dapat kamu ambil dari cerita tersebut untuk kehidupan nyata? Jadi kita harus berkata jujur apapun itu. Entah itu baik atau buruk, kita harus berkata jujur agar kita mendapat kepercayaan orang lain. Ibu. Iya. Terakhir untuk Jaya, apa nilai yang bisa diambil untuk kehidupan? Sama seperti teman-teman yang lain, Bu. Nah, jadi menurut saya nilai-nilainya itu adalah kita jangan melakukan kebohongan lagi, meskipun jadi kita harus berkata jujur meskipun jujur itu pahit. Jadi kita jangan sampai menghilangkan kepercayaan dari orang lain. Nah, ya, gitu. Betul sekali. Baiklah. Karena semuanya hampir dan Ibu ingin sedikit menyempurnakannya. Jadi,
Di dalam video tersebut kita bisa mengambil nilai agar tidak bagaimana kita harus menjaga kepercayaan orang sekitar kita dan tidak mempermainkan perasaan orang lain. Misalnya kita mempermainkan kan bisa aja kayak gitu, nah mengecewakan orang, menyakiti hati orang. Kita nggak tahu dengan kelakuan kita bisa menyakiti orang atau enggak, kayak itu maksudnya. Paham semuanya? Jadi kita harus jujur meskipun itu membosankan atau kita kesal dengan kehidupan sendiri, tapi jangan mengusik kehidupan orang lain. Itu kan sama aja kayak minta tolong terus ditolongin malah nggak ada permasalahannya, kayak gitu kan. Jadi apakah ada pertanyaan? Misalnya tidak ada, kita beri tepuk tangan untuk kita semua karena telah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini. Beri tepuk tangan semua. Yeay! Baiklah, sebelum Ibu tutup, kita menyanyikan lagu apa? Ayo, sekira kita press. Indonesia Raya, Bu. Ya, kurang lagu apa ya? Hah? Daerah. Lagu daerah apa coba? Apa berpisah? Boleh semuanya lah. Misalnya ada nyanyi. Ada saksinya kalian. 1, 2, 3. Ampar pisangku belum masak Paksa gigi dihurung. bari-bari, menggarepok, patah kayu bengkok dimakan api, apinya cangcuripan. Yang mana batis putung, dikitip bidawang. Yang mana batis putung, dikitip bidawang. Yeay. Yeay! Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kan di awal kita memulainya dengan doa, berarti kita tutup dengan doa. Kita pimpin oleh Jaya. Ibu serahkan kepada Jaya memimpin Rahman aja, doanya. Bu. Rahman aja, Bu. Oh ya udah, Abdurrahman. Ya, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Baiklah, see you. Bye-bye.